Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 4 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudara yang pesta nama Santo Yohanes Maria Vianney. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus meminta para muridnya mengungkapkan secara eksplisit, apa katamu, siapakah aku ini? Iman Kristiani bersifat relasional, lahir dan tumbuh dari pengalaman diselamatkan oleh Allah. Ada sesuatu yang menarik. Simon Petrus dipuji sekaligus dikecam. Ketika mengaku Yesus sebagai Mesias yang merupakan pernyataan Allah melalui diri Simon, ia dipuji dan diberi kepercayaan menjadi batu karang tempat jemaat didirikan. Namun Yesus menegur Simon sebagai batu sandungan ketika ia membela dan melarang Yesus menyerahkan diri untuk menanggung penderitaan. Yesus tampak marah dengan mengatakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Hal ini disebabkan Petrus tidak menghendaki
Yesus sebagai Mesias mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Mesias yang ia pikirkan adalah seorang tokoh yang kuat, yang mampu mengalahkan semua musuhnya, dan tidak akan mengalami penderitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih, pribadi Petrus yang seperti itu mungkin juga menjadi gambaran diri kita yang sering kurang memahami kehendak Allah. Padahal, sebagai seorang beriman, kita diharapkan untuk selalu memahami dan hidup berdasarkan kehendak Allah, sebagaimana kita baca dalam kitab suci. Untuk bisa memahami dan melakukan kehendak Allah, kita perlu rendah hati dan mengalahkan diri kita, karena apa yang diinginkan dan dikehendaki Allah sering berbeda, bahkan bertentangan dengan keinginan dan kehendak kita. Sebagai pengikut Kristus, kita hendaknya mengutamakan dan memperjuangkan kehendak Allah dalam hidup keluarga, masyarakat, meskipun hal itu berat dan sulit. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Sabdamu ya Tuhan, dasar hidup kami. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Pada sabda Tuhan, kami akan patuh. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.